selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya Jasmine Rahmadi. Inilah kabar Sumatera untuk Anda. Bukan sekedar ungkapan, melainkan suatu pola hubungan yang begitu nyata memberikan batasan tegas antara atasan dan bawahan. Pola ini yang kadang menyuburkan penyalahgunaan keadaan oleh atasan terhadap bawahan. Kondisi rentan penyalahgunaan keadaan ini mungkin tidak bisa dengan mudah dipahami semua orang. Beragam praduga bersalah terhadap saya mungkin dipengaruhi oleh predikat saya sebagai penegak hukum. Seragam dan kepangkatan. Sebagai seorang lulusan Akademi Kepolisian yang berpangkat AKBP dengan pengalaman di berbagai bidang seakan menjadi suatu nilai kepastian. Dengan predikat demikian pasti akan selalu memiliki kemampuan untuk menolak perintah atasan. Padahal yang terjadi adalah budaya organisasi dimanapun berada sangat berdampak sehingga sangat rentan terhadap penyalahgunaan keadaan karena ada relasi kuasa. Saya meskipun dengan predikat sedemikian rupa hanyalah bawahan yang merupakan manusia biasa. Bawahan yang dalam relasi kuasa berada di bawah kendali atasan dan manusia biasa yang memiliki takut sebagai salah satu emosi dasar yang muncul sebagai respon atas peristiwa yang menimpa saya. Berbagai pertanyaan dilontarkan banyak pihak. Mengapa? Mungkinkah seorang penegak hukum yang paham hukum, seorang dengan predikat seperti itu, mengapa memilih diam saja? Mengapa takut berterus terang? Bahkan ada juga yang dengan mudah berasumsi kemudian menuduh tanpa empati bahwa ada kesengajaan dalam diri saya untuk membantu, menghalangi. Jika saya boleh jujur, pertanyaan itu kerap muncul juga dalam benak saya. Bagaimana mungkin saya bisa terlibat? Kenyataan seperti ini adalah seperti mimpi bagi saya. Dalam penilaian saya pribadi, saya adalah orang yang taat dalam berbagai aturan dan ketertiban SOP yang mengedepankan kebenaran material. Apakah mungkin hal itu terjadi kepada saya? Harus terlibat dalam perkara dan diserang dengan tuduhan kesengajaan dan niat untuk merintangi penyidikan. Ketika saya bekerja, saya selalu berupaya berhati-hati dengan banyak pertimbangan. Ketika saya pertama kali menemukan ketidaksesuaian dan kejanggalan dalam video yang saya tonton, kemudian mendapatkan perintah dari Saudara FS untuk menghapus file yang saya tonton, saya sudah berupaya mempertimbangkan dan memohon bantuan. Saya telah memohon arahan dari atasan saya langsung, yang saat itu saya nilai dapat memberikan perlindungan, dukungan, serta arahan tentang ketidaksesuaian dan kejanggalan. Jika saat itu atasan saya mendukung dan memberikan arahan untuk melaporkan ke petinggi Polri atau pejabat utama lainnya demi memohon perlindungan, arahan, dan dalam rangka pengungkapan fakta, mungkin sejak saat itu saya lebih berani mengungkapkan hal yang saya ketahui. Namun hal itu tidak seideal yang saya bayangkan, dan saya malah dihadapkan kepada Saudara FS yang justru kemudian meminta menghapus file tersebut. Pada saat itu saya menolak untuk menceritakan langsung dan dihadapkan, tapi situasi berbeda. Apabila saya coba menggambarkan kembali peristiwa saat itu, saya seperti tidak mau harus menceritakan kembali secara langsung ketidaksesuaian dan kejanggalan yang saya ketahui. Dalam suasana yang tegang, alasan saya menangis terlihat tidak bisa mengontrol lagi emosi dan air mata. Kondisi menjadi tidak menentu dan sulit diprediksi. Apalagi ketika ditanya siapa saja yang sudah menonton dan kemudian ada perkataan kalau bocor, saya berempat yang harus bertanggung jawab. Kondisi psikis saya sudah sangat down dan sangat tertekan. Sulitkah untuk memahami posisi saya? Mungkin lebih mudah dipahami jika dianalogikan dengan ungkapan bagaikan individu yang terkena sakit menular. Keadaan yang disalahgunakan ini membuat saya akhirnya tidak ada pilihan selain diam, dan sebagai tindakan akomodatif serta mencari solusi, saya dan Baikuni menyiapkan rencana lainnya. Ketika saya tidak lagi diam, keberanian saya perlahan kemudian muncul, meskipun muncul sedikit, tapi semoga dapat dimaknai sebagai itikat baik, semoga dapat dihargai sebagai upaya yang berguna untuk mengungkap kebenaran.
Nasihat orang tua yang selalu diingatkan kepada saya bahwa pimpinan adalah orang tua, guru, dan komandan yang selalu berupaya menjaga anak buah atau bawahan. Bahkan terkadang apa yang menjadi pikiran pimpinan seorang anggota atau bawahan belum tentu bisa memahami. Tetapi saya diyakinkan bahwa itu merupakan hal yang baik untuk bawahan. Atau tidak akan mungkin seorang pimpinan menjerumuskan anggota. Oleh karena itu saya selalu berupaya memberikan kerja yang terbaik dan pikiran positif tentang kebijakan yang diambil oleh pimpinan saya. Figur seorang pimpinan bagi saya tidak hanya seorang komandan tapi juga orang tua. Dan ungkapan itu sangat tepat dan memang menjadi bawahan yang benar secara hukum administrasi adalah mendukung kelancaran prosedur. Oleh karena itu dibedakan tugas, tanggung jawab, dan hak antara pelaksana dan pimpinannya. Kesalahan selalu ada di pundak pimpinan. Pimpinan seharusnya berperan melindungi, mengayomi anak buah, karena itu merupakan tanggung jawab pimpinan. Secara konkret tanggung jawab ini mewujud pada kondisi, bahkan sampai di lingkungan Polri pun yang menikah, itu akan mendapat amanah atau arahan dari seorang pimpinan kepada calon istri dan keluarga barunya. Karena merupakan tanggung jawab atasan hingga dalam membina keluarga bawah pun menjadi tanggung jawab atasan. Dan saya juga meyakini bahwa keamanan, keselamatan anggota atau anak buah itu juga seyogyanya menjadi tanggung jawab atasan. Anak buah harus didukung, dibela, dan dilindungi atasan jika ada masalah. Maka atasan langsung menjaga, mencari solusi, dan membimbing. Namun posisi saat itu, pimpinan saya mungkin tidak bisa memberikan yang terbaik sebagai seorang pimpinan dan justru malah menarik saya dengan mengancam agar patuh. Selanjutnya bahkan menjadi marah karena saya berusaha untuk jujur, terlepas dari tarikan yang kemudian bisa menjerumuskan ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Saya hanya berharap setelah tidak dibela, dijerumuskan, kini masih ada keadilan untuk saya di persidangan ini. Apakah adil jika semua pihak menyalahkan, memusuhi, memojokkan, atau mungkin memfitnah saya dengan kondisi yang tidak kuasa saya hindari? Apakah adil jika orang yang berupaya, yang tidak bersedia menjamin keselamatan saya, kemudian meminta banyak hal dari saya? Meminta saya bersikap ideal dalam kondisi tidak ada jaminan keselamatan fisik dan psikis. Dari berbagai pilihan sikap yang bisa saya tempuh saat itu dalam benak saya adalah sikap diam, adalah satu-satunya yang paling aman untuk saya, dan tindakan menyiapkan rencana lain adalah opsi terukur yang mungkin bisa saya lakukan. Dari kejadian ini saya mengambil hikmah bahwa menjadi seorang pimpinan bukan hanya tentang mengembang jabatan dan berkuasa, melainkan pimpinan harus bisa lebih bijak melihat apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang akan terjadi terhadap bawahan atau anggota. Dalam undang-undang, terutama dalam undang-undang administrasi pemerintahan juga terasa semangat bahwasannya bawahan itu harus dilindungi. Karena perihal pengambilan keputusan serta strategi dalam bertindak itu adanya di pundak atasan. Kondisi budaya organisasi Polri yang sangat kental dengan budaya militer bisa mengakibatkan seorang bawahan akan lebih banyak menjalankan perintah dari atasan dengan tidak banyak berpikir. Birokrasi yang ada selama ini di dalam Polri juga, atau mungkin di dalam lembaga institusi lainnya, membuat seorang bawahan tidak dapat serta-merta memberikan respon atau tanggapan menolak perintah pimpinan. Bahkan bisa terjadi seorang bawahan akan melaksanakan apa yang menjadi perintah atasan tanpa disadari benar atau salah. Terlebih adanya rasa takut, rasa patuh dan segan, serta perasaan lainnya yang juga berpengaruh terhadap tindakan anggota atas perintah komandan. Lingkungan Propam di Mabes Polri ini merupakan hal yang baru bagi saya. Saya melihat bahwa posisi saya di sini adalah pelaksana, bukan sebagai pengambil keputusan atau kebijakan. Karena untuk hal kecil di lapangan pun saya terkadang harus meminta petunjuk dari pimpinan untuk langkah-langkah teknis. Ini berbeda jauh ketika menjadi pimpinan di wilayah. Oleh karena itu saya merubah pola dan mindset pikiran saya ketika saya berdinas di Propam Mabes. Saya merubah pikiran saya sebagai pelaksana, bukan pembuat atau pengambil kebijakan.
Yang mulia majelis hakim, satu hal yang perlu saya sampaikan terkait pembelaan saya, bahwa sejak tanggal 8 Juli 2002 sampai dengan saya di Patsus tanggal 8 Agustus 2002, saya tidak pernah mengetahui secara jelas dan pasti tentang peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah Duren 3 nomor 46. Kegiatan yang saya laksanakan hanya berdasarkan perintah dari pimpinan, dan saya pribadi tidak pernah merasa ada kejanggalan sampai dengan saya menonton kopi CCTV di tanggal 13 Juli dini hari. Bahwa memang pada saat itu tidak ada pengetahuan tentang fakta sebenarnya, dan serta tidak ada pilihan selain menjalankan perintah dari Kadipropam yang sah saat itu menjabat. Jikapun saya merasa ada kejanggalan atau ketidaksesuaian, dan oleh karena juga terdapat sedikit keberanian saya saat itu, saya merasakan adanya benturan logika nurani, khawatir, cemas, ragu, dan mungkin kepatuhan pada pimpinan dan institusi saya. Sehingga sikap diam adalah sikap yang saat itu menurut saya paling tepat untuk saya ambil. Apa yang telah saya lakukan dan saya sampaikan di muka persidangan saat ini adalah kondisi sesungguhnya yang saya alami dengan sebenar-benarnya. Dan fitnah yang telah diberikan kepada saya bahwa saya mengetahui peristiwa di tanggal 8 Juli terus terang membuat saya sangat sedih. Seandainya pun saya sudah diberitahu dan sudah mengetahui dari saudara FS tentang peristiwa tersebut, mungkin saya tidak akan berani menjalankan perintah-perintah apapun dari saudara Agus Nurpatria maupun saudara Hendra Kurniawan. Dan satu hal yang saya kemudian pelajari, bahwa Tuhan berbuat dengan cara-cara yang tidak biasa dan di luar kemampuan berpikir atau nalar saya. Tapi saya yakini semuanya Tuhan selalu punya rencana indah dan terbaik untuk saya. Demikian nota pembelaan pribadi saya. Sedangkan selanjutnya untuk pembelaan dan penilaian yuridis sepenuhnya saya serahkan kepada tim penasihat hukum saya. Dan saya yakin apapun yang hakim putuskan selaku wakil Tuhan di dunia ini, itulah keputusan terbaik untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Sumatera akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya usai jeda. Pada saat terdakwa dan Beni Ali hendak menghadap pimpinan, mereka bertemu dengan Ferdi Sambo di lantai 1 Biro Provos. Beni Ali menyampaikan kepada Ferdi Sambo bahwa ia dipanggil oleh pimpinan. Ferdi Sambo mengatakan kepada Beni Ali, "Oh iya, jelaskan saja, nanti saya menghadap juga." Keempat, setelah terdakwa dan Beni Ali menghadap pimpinan, terdakwa dan Ferdi Sambo kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Provos dan langsung menemui Richard, Ricky, dan Kuat untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya. Kelima, Ferdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa Beni Ali, Kombes Agus Nurpatria, dan Harun, mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai kejadian di TKP, keterangan saksi, dan barang bukti yang diamankan, baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Keenam, Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB, terdakwa ditelepon Ferdi Sambo dan Ferdi Sambo memerintahkan, "Bro,
untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan, dan tolong cek CCTV komplek. Sekitar pukul 8 WIB, terdakwa menghubungi Ari Cahya namun tidak terhubung. Kemudian terdakwa menghubungi Kombes Agus Nurpatria via WhatsApp call dan meminta agar ke ruangan terdakwa. Terdakwa memerintahkan Kombes Agus Nurpatria menghubungi Ari Cahya namun tidak terhubung juga. Kemudian Ari Cahya menghubungi balik Kombes Agus Nurpatria. Ari Cahya menyampaikan kepada Kombes Agus Nurpatria bahwa ingin bercerita dengan terdakwa. Kombes Agus menyerahkan HP-nya ke terdakwa. Terdakwa menanyakan ke Ari Cahya, "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum mumpung siang, coba kamu screening." Ari Cahya menjelaskan kepada terdakwa bahwa Ari Cahya sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti ada anggota Ari Cahya yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian terdakwa menjawab, "Silakan saja berkomunikasi dengan Kaden A." Kombes Agus Nurpatria. Ketujuh, sekitar pukul 15 WIB, terdakwa menerima laporan dari Kombes Agus Nurpatria, "Bang, izin, anak buahnya Aceh lapor ke saya ada sebanyak 20 CCTV. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Kombes Agus Nurpatria, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Nomor 8. Pada tanggal 10 Juli 2022, sekitar pukul 18.30, terdakwa menelpon Arif Rahman dan meminta Arif Rahman untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan agar penyidik membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati. Nomor 9. Pada tanggal 13 Juli 2022, terdakwa ditelepon oleh Arif Rahman via WhatsApp call. Arif Rahman melaporkan kepada terdakwa fakta dari rekaman CCTV tanggal 8 Juli 2022, di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansah Joshua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah Ferdi Sambo sampai rumah dinasnya. Selanjutnya terdakwa meminta Arif Rahman menghadap Ferdi Sambo bersama terdakwa. 10. Sekitar pukul 20 WIB, terdakwa mengajak Arif Rahman menghadap Ferdi Sambo di ruang kerjanya, kantor Kadif Propam. Terdakwa melaporkan kepada Ferdi Sambo tentang apa yang dilihat Arif Rahman dari rekaman CCTV tanggal 8 Juli 2022. Ditemukan adanya perbedaan dari keterangan saksi Ferdi Sambo dengan rekaman CCTV dengan yang dilihat oleh Arif Rahman, Cuk Putranto, dan Baikuni Wibowo. Mendengar penjelasan terdakwa, Ferdi Sambo memerintahkan Arif Rahman untuk memusnahkan dan hapus semua rekaman. Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa, "Dra, kamu cek itu nanti, adik-adik pastikan semuanya beres." Melihat Ferdi Sambo mengeluarkan air mata, terdakwa mengatakan kepada Arif Rahman, "Sudah Arif, kita percaya saja." Saat terdakwa dan Arif Rahman keluar ruangan Ferdi Sambo mengatakan kepada Arif Rahman dan terdakwa, pastikan semuanya sudah bersih." Terdakwa memberikan petunjuk atau arahan kepada Arif Rahman untuk memenuhi keinginan dari Ferdi Sambo. 11. Pada tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 23 WIB, terdakwa menelpon Arif Rahman melalui WhatsApp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadif Propam dengan kalimat, "Rif, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum?" Arif Rahman menjawab, "Sudah dilaksanakan dan." Tentang pembuktian terhadap perbuatan terdakwa, sebagaimana telah kami kutip dari dakwaan penuntut umum, bahwa terdakwa pada pokoknya didakwa melakukan 11 perbuatan. Oleh karenanya, izinkan kami untuk membahas satu persatu apakah di muka persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan itu. Peristiwa menembak di rumah dinas Kadif Propam pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Bagian pertama, apabila keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sekitar pukul 17.22 WIB, saksi menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa datang ke rumahnya. Dihubungkan dengan keterangan saksi Iputu Mada Gita, dihubungkan dengan keterangan saksi Mika Mei Salim yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika mereka sedang berada di pemancingan Pantai Indah Kapuk, terdakwa menerima telepon dari Ferdi Sambo. Selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa langsung menuju Komplek Polri Duren 3. Dihubungkan dengan keterangan saksi Ari Cahya yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di rumah dinas Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 20 WIB.
maka terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya bahwa benar terbukti terdakwa dihubungi oleh Ferdi Sambo dan terdakwa datang ke rumah dinas Ferdi Sambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Bahwa apabila keterangan saksi Ferdi Sambo sebagaimana kami kutip dari dakwaan penuntut umum yang menyatakan terdakwa menanyakan kepada Ferdi Sambo, ada peristiwa apa bang? Dijawab oleh Ferdi Sambo, ada pelecehan terhadap mbakmu, disertai dengan rangkaian cerita yang direkayasa sendiri oleh Ferdi Sambo. Dihubungkan dengan keterangan saksi Rifaizal Samuel yang pada pokoknya menyatakan bahwa Richard Eliezer menceritakan peristiwa pelecehan yang dilakukan oleh Joshua, dihubungkan dengan keterangan saksi Ridwan Soplanit, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yang pada pokoknya menyatakan saksi diceritakan oleh Ferdi Sambo bahwa telah terjadi tembak-menembak antar ajudan saya, Barada E menembak Joshua karena istri saya dilecehkan. Dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa diceritakan oleh Ferdi Sambo bahwa telah terjadi tembak-menembak antar ajudan Ferdi Sambo. Pada saat itu terdakwa sepenuhnya percaya dengan cerita Ferdi Sambo, terlebih lagi cerita Ferdi Sambo dikuatkan oleh keterangan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, serta keterangan Ferdi Sambo sendiri yang menyatakan telah menceritakan atau melaporkan kronologis kepada Kapolri pada tanggal 8 Juli 2022. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut membuktikan sebagaimana berikut. 1. Bahwa terdakwa tidak mengetahui peristiwa yang sesungguhnya terjadi dan tidak ada satupun alasan bagi terdakwa tidak mempercayai cerita yang disampaikan oleh Ferdi Sambo kepada terdakwa. 2. Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai kecurigaan bahwa keterangan Ferdi Sambo itu adalah keterangan bohong, hal mana dikuatkan serta dipertegas dengan keterangan Ferdi Sambo yang telah disampaikan kronologis yang sama di hadapan Kapolri. Rekayasa yang dibuat oleh Ferdi Sambo didukung oleh saksi-saksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf tanpa adanya keterlibatan dari terdakwa. Bagian kedua, bahwa di muka persidangan tidak terdapat satupun alat bukti baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa terdakwa memerintahkan Kombes Agus Nurpatria untuk melakukan klarifikasi terhadap Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf mengenai kebenaran peristiwa yang terjadi di rumah Ferdi Sambo. Bahwa benar saksi Agus Nurpatria telah meminta keterangan untuk mengetahui kronologis yang sebenarnya terhadap Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf mengenai kebenaran peristiwa yang terjadi di rumah Ferdi Sambo. Dan dari keterangan orang-orang tersebut, saksi Agus Nurpatria mendapatkan keterangan yang meyakinkan perihal peristiwa tembak-menembak di rumah Ferdi Sambo sesuai dengan versi rekayasa. Tidak terdapat kronologis dari saksi-saksi yang bertentangan dengan alur cerita atau skenario yang diceritakan Ferdi Sambo kepada terdakwa. Bahkan, para saksi-saksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf tersebut tetap konsisten dalam skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo sebagaimana dari peragaan yang ditunjukkan kepada saksi Agus Nurpatria sehingga tidak terdapat kejanggalan atas kronologi rekayasa tersebut. Pemirsa, kami akan kembali hadir dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat menjaga kita dan memastikan kesehatan dan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui
Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, Diperlukan motivasi. saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Nah, Bang, ini duriannya yang rasanya pahit atau manis nih? Ini yang pahit ya? Yang pahit, beda. Kan Yang kuning-kuningan. ini manis, kering, kuning. Oke, berarti ini ada dua varian yang pahit dan manis. Oke, ya halo pemirsa, hari ini saya sedang berburu kuliner khas Medan, apalagi kalau bukan buah durian. Nah, di Medan ini ada banyak sekali varian rasa durian, ada yang jenis pahit, manis, dan berbagai macam. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu kedai durian yang memang cukup terkenal di kota Medan, yaitu Durian Ucok. Nah, di depan saya ini pemirsa, sudah ada dua jenis durian yang katanya sih ini rasanya manis dengan tekstur yang sedikit kering, dan ini adalah durian dengan rasa pahit yang memang ini lebih digandrungi di kota Medan dengan warnanya sedikit kekuning-kuningan. Nah, seperti apa kira-kira rasanya? Langsung aja saya mau cobain. Namun, sebelum Anda menyantap durian Medan, jangan salah pilih untuk menemukan durian yang lezat. Kalau memilih durian yang bagus, biasanya harum, wangi dia, harum dan segar buahnya. Kayaknya seperti yang baru nyampe, dia harum, itu buka aja, itu pasti bagus. Kalau di Medan, varian rasanya ada 3 macam, manis, legit, dan pahit. Nah, tapi biasanya orang-orang yang dari Jawa biasa suka manis, legit. Kalau yang Medan biasanya suka yang pahit. Tergantung selera orang aja, yang mana selera orang. Wow, nah ini dia pemirsa, durian yang punya cita rasa pahit. Nah, saya akan coba nih, kira-kira gimana sih rasanya. Ini teksturnya legit pemirsa. Rasanya juga memang nggak begitu pahit, tapi memang ada sedikit rasa manis dan pahit. Jadi tercampur manis dan pahit maksud saya. Dan ini memang lezat sekali. Untuk satu buah durian dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per buahnya, tergantung ukuran dan kualitas. Kebetulan suka, karena kan durian ini khas dari Medan, Bang. Karena rasanya manis dan enak. Sekitar 5 kali. Sering, Bang. Kebetulan ini saya bawa teman dari Batam, dia baru nyampe di Medan. Karena terkenal akan kelezatannya, dalam sehari, kedai Durian Ucok menghabiskan hingga 1.500 buah durian. Nah, pemirsa bagaimana? Pasti Anda tergiur kan lihat saya makan durian. Nah, ini saya cobain durian yang jenis rasa manis. Nah, nih dengan teksturnya yang sedikit berwarna kuning, ya. Nah, pemirsa untuk itu saya mau pantun dulu nih untuk pemirsa di rumah. Sungguh cantik si anak perempuan, makin cantik pakai perhiasan. Kalau Anda berkunjung ke Medan, jangan lupa cobain durian. Nah, ini dia. Dari Medan, Sumatera Utara, Nopri Avandi, Feryadin Utama, Tilion mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.